Bicara aset negara atau biasa disebut BMN ya, barang milik negara, itu kan sebenarnya milik masyarakat yang dititipkan kepada kita. Nah, dalam proses tata kelola itu kita bisa bekerja sama, bisa bermitra dengan berbagai pihak yang lain, gitu ya, sesuai ketentuan yang ada. Model tata kelola seperti ini pun sudah melalui assessment dan persetujuan Kementerian Keuangan, tidak bisa seenak-enak kita sendiri. Semua publik bisa lihat kan, kebun raya 5 tahun yang lalu dengan saat ini kan jauh berbeda. Kita dulu kan membayar tukang kebun, kebersihan, semuanya kita sendiri kan, dikelola sendiri, tiket juga kita yang narik tiket sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Karena itu sebenarnya di luar tugas dan fungsi kita, akhirnya tidak bisa profesional. Sehingga kita banyak sekali pemborosan, ya mohon maaf ya, kita harus mengeluarkan APBN bahkan. Nah, kemudian itu yang kita ubah. Operatornya itu kita minta swasta. Dengan imbal hasil dan kewajiban dia harus melakukan perbaikan, melakukan product development untuk menciptakan produk-produk baru yang bisa menghasilkan revenue. Sejak awal BRIN sudah bertekad untuk semua aset ini kita kelola secara terbuka dan bisa dimanfaatkan secara terbuka juga. Untuk bisa dipakai periset, komunitas, dari kampus, bahkan juga dari industri. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, kembali di BRIN Talk Show. Bersama saya Mas Pur, kali ini kita akan membahas topik tentang aset negara. Bagaimana Badan Riset dan Inovasi Nasional mengelola aset negara yang begitu besar, bagaimana pemanfaatannya, serta bagaimana tantangan dalam mengelola aset tersebut. Untuk membahas hal itu, telah bersama kita Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Trihandoko. Terima kasih Pak Handoko sudah hadir di acara talkshow kita. Terima kasih Mas Pur. Talkshow kita kali ini agak berbeda dengan seperti biasanya. Kalau biasanya kita di studio, kali ini di alam bebas. Mungkin nanti sehat ya. Betul. Mungkin nanti bisa di-spill ini di mana gitu. Pak, terkait aset negara ini, kita tahu bahwa BRIN ini kan terbentuk dari 5 entitas riset yang ada. Ada Batan, Lapan, LIPI, BPPT, Ristek. Kelima ini mempunyai aset negara yang begitu besar, kemudian diintegrasi ke dalam BRIN. Tentunya BRIN sekarang mengelola aset yang begitu besar. Bagaimana BRIN mengelola hal itu, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara integrasi awal BRIN ya, jadi kita sebenarnya tidak hanya carry over aset dari 5 entitas ya, tetapi juga dari beberapa kementerian lembaga yang lain juga, meskipun tidak semua ya. Nah, secara total itu memang menjadi besar sekali, gitu. Nah, kalau kita bicara aset negara atau biasa disebut BMN ya, barang milik negara, itu kan sebenarnya milik masyarakat, ya kan, yang dititipkan kepada kita melalui Kementerian Keuangan untuk dikelola, dimanfaatkan untuk menunjang tugas dan fungsi kita, ya kan? Nah, dalam proses tata kelola itu kita bisa bekerja sama, bisa bermitra dengan berbagai pihak yang lain, gitu ya, sesuai ketentuan yang ada, tentu saja, ya, gitu. Dan itu yang tentu sejak awal BRIN sudah bertekad untuk melakukan itu. Maksud saya semua aset ini kita kelola secara terbuka dan bisa dimanfaatkan secara terbuka juga. Jadi mulai dari semua sudah tahu ya teman-teman, mulai dari infrastruktur riset, ya kan, yang dulu hanya dikelola setiap institusi, ya kan, institusi sebelahnya susah meminjam, susah memakai, susah mengakses. Sekarang kan kita buka untuk bisa dipakai periset, komunitas, ya kan, bahkan dari kampus, bahkan juga dari industri, gitu ya. Nah, aset seperti yang kita ada saat ini, seperti Kebun Raya Bogor pun, ini aset riset loh ya. Ya, karena ini punya fungsi utama untuk konservasi, ya kan, di luar habitat, kemudian untuk riset, untuk jasa lingkungan istilahnya, untuk menjaga lingkungan, baru kemudian ada edukasi, edukasi publik dan untuk wisata. Pak Handoko, begitu banyaknya aset negara yang dikelola oleh BRIN ini, kalau tidak salah ada beberapa aset yang dikelola oleh pihak swasta gitu ya, atau di pihak ketiga kan gitu kan. Emang ada regulasinya seperti itu, Pak? Oh, ada tentu. Jadi sebenarnya kalau boleh saya koreksi, ini tidak dikelola oleh swasta, tidak begitu. Ya, pengelolaan itu tetap di BRIN, gitu. Tetapi istilah kita adalah kemitraan operator.
Oh gitu. Ya. Apa bedanya, Pak? Ya, jadi kalau dikelola pihak swasta, aset itu diserahkan ke pihak swasta untuk sementara waktu untuk dia manfaatkan kan. Dari situ dia bayar ke negara kan begitu. Kalau kami tidak begitu. Ya, karena ini adalah aset aktif. Ya kan, yang dikelola pihak swasta itu biasanya aset yang idle. Oke. Ya, di KL banyak gitu. Tapi kalau di BRIN kan semua aset aktif. Oke. Ini kan aktif kita manfaatkan. Nah, jadi yang kita kerjasamakan itu adalah operasionalnya. Operasionalnya. Ya, artinya kita dulu kan membayar tukang kebun, bayar kebersihan semuanya. Kita sendiri kan, dikelola sendiri, tiket juga kita yang narik tiket sendiri, begitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena itu sebenarnya di luar tugas dan fungsi kita, akhirnya tidak bisa profesional. Iya. Ya kan? Sehingga kita banyak sekali pemborosan, ya mohon maaf ya, banyak pemborosan, kita harus mengeluarkan APBN bahkan. Nah, kemudian itu yang kita ubah. Yang mengoperasikan itu, operatornya itu kita minta swasta. Oke. Gitu, dengan imbal hasil dan kewajiban dia harus melakukan perbaikan, melakukan istilahnya itu product development, untuk menciptakan produk-produk baru yang bisa menghasilkan revenue. Oke. Ya, sehingga yang terjadi saat ini kita malah dapat uang. Iya. Ya, kita tidak mengeluarkan uang sama sekali, kita dapat uang dan tata kelolanya jauh lebih bagus, lebih transparan, tidak ada lagi patgulipat, ya kan? Dan kontrol kualitas juga bisa dijaga. Ya, jadi seperti semua publik bisa lihat kan, ya kan, kebun raya 5 tahun yang lalu dengan saat ini kan jauh berbeda, ya. Tapi begini Pak, di kebun raya ini setelah dikelola oleh pihak mitra, itu kan ada selentingan gitu ya, katanya tiketnya lebih mahal, atau mungkin yang terpenting bagi kita adalah salah satu fungsi kebun raya adalah konservasi gitu Pak ya. Apakah itu dipastikan masih tetap bisa? Ya karena mereka tidak memiliki, tidak mungkin tiket jadi lebih mahal karena penetapan harga tiket itu bukan oleh mitra, bahkan bukan oleh BRIN loh ya. Itu oleh Kementerian Keuangan. Artinya memang sudah ada. Oh ya, tiketnya kan tetap segitu-segitu aja. Tetapi ada additional services yang di-create oleh mitra, yang tentu kalau Anda mau memanfaatkan ya Anda harus bayar nambah itu loh. Gitu. Tapi kalau tiket masuknya kan tetap. Oh gitu. Iya, sama sekali tetap. Kita tidak bisa menentukan harga tiket. Ya, dan model-model tata kelola seperti ini pun sudah melalui assessment dan persetujuan Kementerian Keuangan, tidak bisa seenak-enak kita sendiri. Yang masalah lab juga sama, ya kan, lab itu masih milik kita, sepenuhnya semuanya kita kuasai, ya kan. Tetapi kita nyari orang yang akan mengoperasikan sebenarnya. Soalnya kalau PNS yang mengoperasikan, selain dia periset, ya kan, dia nggak bisa fokus juga. Alat itu jadi hanya dimanfaatkan selama jam kerja kan. Padahal alat ini ada lifetime-nya. Ya kan, kalau ada operator dia bisa bikin 3 shift, ya kan, sehingga alat itu bisa utilisasinya meningkat, sehingga pada saat lifetime-nya memang 5 atau 10 tahun, ya ini sudah balik modal lah ya, gitu. Jadi tidak idle, gitu. Ya. Kalau ini Pak, di Serpong gitu ya. Di Serpong itu ada satu kawasan yang dijadikan lapangan bola itu kan. Ini menjadi pertanyaan publik juga. Ini apa kaitannya BRIN sama lapangan bola kan gitu, Pak? Nah, memang ada aset-aset yang seperti lapangan bola, kemudian seperti guest house. Itu yang memang dari awal sudah ada, ya kan? Tetapi sebenarnya tidak terkait langsung dengan tugas fungsi kita. Tidak mendukung langsung. Tapi kan ini barang sudah ada, ya kan? Ya daripada tidak dikelola, kemudian guest house kan dari dulu selalu begitu kan, semakin memburuk ya, seiring berjalannya waktu, nanti direnovasi kita jadi keluar uang, ya kan? Ya lebih baik itu biar dikelola swasta, gitu. Tapi sekali lagi mereka hanya operator, mereka tidak menyewa kemudian membisniskan lagi, tidak begitu. Dia operator dengan target-target untuk menjamin katakanlah kualitasnya tetap, pemeliharaannya tetap terjadi, tetapi dia boleh mencari customer yang lain, misalnya sebagai gantinya ya, gitu. Jadi kalau
lapangan bola itu memang asetnya ya kita sewakan, tapi itu memang di Kementerian Keuangan seperti itu rejimnya, ya kan? Iya. Karena itu kan tidak sesuai dengan tusi kita di awal, Iya, ya kan? iya. Tetapi kalau tidak kan juga nanti nggak ada yang melihara, Betul, betul. ya kan? Toh kita juga tetap bisa pakai, Iya, iya. iya. Kalau pas pakai ya. Kemudian ini Pak, oke kita sekarang beralih ke aset dalam bentuk laboratorium. Ya, ya. Sering Bapak menyampaikan bahwa laboratorium BRIN ini bukan hanya untuk riset BRIN, Ya, tapi betul. untuk kolaborasi Betul, sama yang betul. lain. Itu bisa dipertegas lagi? Ya, sejak awal kan kita BRIN ini tidak hanya untuk riset BRIN. Itu bedanya dengan entitas LPNK sebelumnya, ya kan? Jadi kita ini harus BRIN itu ditujukan menjadi enabler untuk seluruh komunitas periset di tanah air. Gitu, baik orang kampus, periset BRIN, bahkan industri, ya kan? Nah, mengapa itu penting? Karena kalau tujuan utama kita itu menciptakan banyak kesempatan ya untuk setiap orang bisa melakukan riset. Ya, tidak sekedar membuat periset BRIN bisa riset, gitu. Karena negara itu maju kalau banyak periset, banyak R&D. R&D yang dilakukan swasta. Yang harus banyak itu jumlahnya R&D swasta, bukan R&D pemerintah, begitu ya. Nah, tetapi kan swasta tidak mungkin bisa masuk ke aktivitas R&D yang selalu high cost dan high risk, ya kan? Karena hasil belum tentu. Itulah sebabnya pemerintah harus hadir melalui BRIN untuk memberikan fasilitasi. Gitu. Toh kita punya barangnya. Ini kan kenapa nggak kita share saja? Toh kita juga nggak akan pakai terus-terusan. Ya kan? Banyak jam pemakaian yang sebenarnya bisa dibuka kan? Dan begitu dibuka itu menjadi enabler untuk orang lain masuk ke aktivitas R&D. Nah, pada saat kita mengelola itu, kalau dikelola periset kita jadi berat. Karena periset kita kan pakai untuk risetnya. Kalaupun dia bisa memakai untuk layanan, itu kan pasti terbatas. Ya kan, jam 4 dia sudah pengen pulang dong. Ya kan? Padahal alat ini kalau bisa dipakai 24 jam tentu akan jauh lebih utilisasinya meningkat dan membuka kesempatan orang lain untuk bisa memanfaatkan itu, begitu ya. Nah, itulah sebabnya harus ada mitra. Gitu, ya. Artinya fasilitas lab yang kita punya itu open access Pak ya? Betul, betul. Open infrastructure, iya, betul. Mungkin pertanyaan terakhir ini Pak, terkait harapan Bapak, apa sih harapan Bapak pengelolaan aset yang ada di BRIN ini dalam rangka untuk meningkatkan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia? Jadi untuk meningkatkan ekosistem riset ini, mau tidak mau, ASN BRIN itu harus fokus ke core-nya. Core-nya apa? Riset, gitu. Bukan memelihara alat. Iya kan? Core-nya riset, yang penting dia punya akses ke alat. Gitu, tidak perlu punya alat bahkan, ya kan? Karena punya alat itu kan berat, ya kan? Nah, demikian juga orang lain, ya kan? Itu sebabnya kenapa alat itu, infrastruktur riset, termasuk kebun raya ini, itu dikelola oleh bukan periset, ya kan? Oleh Deputi Infrastruktur, ya kan? Sehingga akan menjamin akses yang terbuka untuk semua pihak, termasuk periset BRIN, dan dia menjamin pemeliharaannya, menjamin operasionalnya. Nah, supaya itu bisa dilakukan tanpa membebani APBN dan juga tadi supaya utilisasinya tinggi, ya kita mencari operator, gitu. Dan sehingga kita tidak perlu punya PNS jadi operator, gitu ya. Soalnya operator ini kan pekerjaan yang sifatnya lifetime-nya terbatas. Ya kan, kalau dia jadi PNS kan setelah alatnya habis terus dia mau ngapain? Jadi beban negara dong, ya kan? Gitu. Tapi kalau PNS-nya itu perisetnya saja, sedangkan operator alat itu dari pihak eksternal, itu akan jauh lebih optimal. Dan untuk yang bersangkutan pun karirnya jauh lebih bagus, karena dia bisa pindah ke tempat yang lain untuk menjadi profesional yang mungkin terkait yang lebih tinggi misalnya. Kalau udah kadung jadi PNS kan dia stuck, karena dia mau keluar ya khawatir, ya kan udah kadung nyaman, begitu ya. Jadi nature-nya memang
bukan permanen position, itu bukan posisi permanen. Iya, iya. Gitu. Makanya dalam konteks itu kita memerlukan adanya mitra operator itu. Iya. Gitu. Sehingga dia malah bisa update terus, ya kan? Kalau alatnya baru, ya orangnya bisa orang yang baru kan, yang memang sesuai dengan alat itu misalnya. Gitu. Dan itu kami telah membuktikan dalam 3 tahun terakhir ini bahwa itu membuat kita tidak perlu mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan dari APBN. Itu sebabnya APBN BRIN itu bisa difokuskan untuk investasi. Jadi belanja produktif istilah Kementerian Keuangan ya, untuk investasi peralatan baru, ya kan, untuk pengembangan fasilitas baru dan sebagainya. Sedangkan operasional dan pemeliharaan cukup dari kemitraan, gitu, di mana dia memanfaatkan utilisasi yang tersisa ya dari alat itu. Katakanlah dari 24 jam, 8 jam untuk periset, ya kan, masih ada 16 jam kan bisa dipakai untuk orang lain, begitu ya. Iya, iya. Baik, terima kasih Ya. Pak Handoko, luar Gitu, biasa ya. ini penjelasannya. Mudah-mudahan pengelolaan aset negara khususnya di BRIN akan lebih optimal dan lebih Ya. bermanfaat. Dan kita menjadi contoh loh Mas Pur ya. Betul, Kita ini betul. menjadi benchmark sekarang KL lain oleh Kementerian Keuangan ya, bagaimana mengelola aset negara gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Aset negara itu bukan punyanya PNS ya. Betul, Itu betul. punya masyarakat, punya negara yang harus dikelola secara transparan ya, akuntabel dan menghasilkan gitu, sehingga tidak malah membebani negara yang notabene jadi membebani masyarakat kan. Oke. Gitu. Baik Pak. Oke, terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Mas Pur pamit undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. Terima kasih Mas Pur. Terima kasih. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.